Silakan Pak Ian jadi coach-nya. Baik, selamat siang Ibu Kartika. Apa kabar pada siang hari ini, Bu? Selamat siang Pak Ian, kabar saya pada hari ini luar biasa sehat. Baik, uh, kita sudah ada diskusi sebelumnya. Jadi kita hari ini uh, ingin mendiskusikan, membahas tentang persoalan Ibu tentang ada di kelas Ibu yang murid-muridnya berjumlah sekitar 22 orang, tapi yang mengerjakan PR-nya, yang rutin mengerjakan PR-nya di dalam kelas hanya 3 orang. Benar, Bu? Betul Pak, betul. Oke, Bu. Jadi itulah yang akan kita diskusikan, Bu. Jadi menurut Ibu, apa tujuan pertemuan kita ini yang kita lakukan sekarang? Ya, tujuan kita Pak yaitu untuk merubah pola pikir anak-anak terhadap PR ini sehingga anak-anak antusias untuk mengerjakan PR agar target kita janganlah hanya 3 orang yang mengerjakan PR, paling tidak 75%-nya atau 80% seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan ya, Bu. Nah, setelah mendengar tadi cerita Ibu sangat miris ya, Bu, 3 orang saja yang Iya. mau mengerjakan PR. Kalau Ibu identifikasi itu kendala-kendalanya itu apa itu, Bu? Apakah sama anak atau bagaimana, Bu? Ya, Kendala-kendalanya kenapa terjadi seperti itu, Bu? iya Pak, ketika saya masuk di dalam kelas itu kan Pak, saya menanyakan satu persatu dari mereka, saya coba melakukan segitiga restitusi, tapi saya rasa dengan cara melakukan segitiga restitusi untuk 19 orang ya, 19 orang ini sangat menyita waktu gitu Pak. Jadi ketika saya di dalam kelas, saya berpikir ketika saya melakukan segitiga restitusi nanti waktu tidak cukup. Sehingga di kelas saya tanyakan satu persatu, alasannya memang beragam. Ada yang mengatakan lupa, ada yang menyatakan apa namanya malas, atau ada lagi yang mengatakan bukunya tak ada gitu. Jadi beragam jawaban dari mereka. Tapi saya coba berusaha untuk menyatakan kepada mereka ketika kamu mengerjakan PR itu paling tidak kamu itu sudah melakukan belajar dengan baik, walaupun hanya dengan mengerjakan PR itu sangat bermanfaat bagimu. Dan ketika kamu melakukan itu setidaknya kamu sudah paham dan coba mengolah pikirmu sendiri untuk mengerjakan PR itu ada tanggung jawabmu. Nah itu yang perlu kamu kerjakan di PR ini. Ibu tidak menuntut itu benar atau salahnya, tapi saya melihat bahwa itu kamu sudah mencoba untuk melakukannya. Sudah seperti itu saya lakukan, Pak. Baik ya. Jadi untuk mengatasi lupa, malas, buku tidak ada seperti itu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apakah ada cara yang lain untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Ya, pernah saya coba juga, Pak, ketika mereka tidak melakukan tugas ini, saya buat di buku catatannya, agar orang tuanya mengetahui. Saya buat di dalam buku catatannya, anak anak kita ini jarang mengerjakan PR, tolong dipandu ya, Bapak atau Ibu, sehingga anak kita bisa mengerjakan dengan PR-nya dengan baik. Sudah saya coba melakukan hal itu, Pak, tapi hanya meningkat beberapa banyak aja, Pak, beberapa orang aja. Dari 3 orang naik menjadi 7 orang, seperti itu. Karena mereka mungkin merasa ketika, itu disampaikan ke orang tua, dia juga merasa malu ya, Pak, ya. Jadi saya rasa itu, solusi yang baik juga, tapi buat yang lain, mereka tidak peduli juga, Pak. Mereka tidak berpikir untuk memberikan PR itu kepada orang tua, yang saya suruh ditandatangani orang tua itu tidak dilakukannya gitu, Pak. Baik, Bu. Jadi perlu juga dengan orang tua ya, Bu ya, bekerja sama. Nah, Iya, Pak. tadi Ibu sudah ada solusi. Nah, menurut Ibu sesuai dengan harapan Ibu tadi, tolak ukurnya nanti
rencana Ibu ini nanti harapannya atau tolak ukurnya berapa nanti, misalnya berapa persen nantinya jadinya harapan Ibu yang mengerjakan itu setelah Ibu lakukan ini? Ya, saya pikir kan dengan dengan saya memberikan surat pendek lah ya buat orang tua, saya berpikir paling tidak 60% anak ini mau melakukan apa yang akan menjadi keinginan saya gitu, hanya mengerjakan PR aja. Karena memang di PR itu saya tidak pernah menuntut mereka ketika saya membahas, "Oh itu salah." Tidak. Berarti kan, paling tidak orang tua sudah membimbing mereka untuk mengerjakan PR itu, cukup hanya mengerjakan dulu, itu sudah sangat luar biasa. Ternyata hal itu hanya mencapai, 50% aja, Pak, gitu. Padahal harapan atau keinginan kita tadi berdasarkan tujuan kita, paling tidak 80% tercapai lah, Pak, gitu kan. Baik Bu, jadi mudah-mudahan nanti dengan cara-cara Ibu ini, harapan Ibu yang untuk mengerjakan PR anak-anak ini semakin meningkat Bu ya, harapannya Iya, Pak. bahkan sampai 100%. Nah, ada nggak Ibu nanti bisa uh, misalnya bantuan yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan ini? Siapakah menurut Ibu yang bisa membantu Ibu? Iya, tadi saya sudah coba dengan orang tua, tapi hasilnya belum semaksimal mungkin. Saya mungkin merasa mencoba juga bekerja sama dengan wali kelasnya ya, Pak, ya. Mungkin dengan secara berkolaborasi dengan wali kelas dan juga masih belum ada perkembangan, kemungkinan juga saya akan, menginikan atau bekerja sama juga dengan kepala sekolah. Jadi kaitannya antara orang tua, wali kelas, dengan kepala sekolah, kita berkolaborasi untuk memberikan pembimbingan, pembinaan kepada anak bahwa pentingnya mengerjakan PR, sehingga anak-anak itu punya tanggung jawab dan juga ada waktunya belajar di rumah. Karena memang paling tidak mereka di sekolah itu hanya membaca buku, sesuai dengan, mata pelajarannya masing-masing. Jadi saya rasa ketika di kelas itu tidak semaksimal mungkin. Dengan adanya atau kita membuat PR dari sekolah, kemungkinan anak akan coba juga belajar di rumah, menggali informasi-informasi, materi-materi yang sesuai dengan PR yang kita berikan. Jadi saya rasa dengan cara, berkolaborasi ini dengan wali kelas, dengan orang tua, dengan, kepala sekolah, saya rasa itu sudah memaksimalkan kita untuk mencapai target paling tidak 80% untuk mengerjakan PR, Pak. Baik Bu, jadi benar Bu ya, ada wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua yang terlibat dalam tindakan Ibu ini. Baik Bu, kira dengan tindakan Ibu ini, kapanlah ini akan Ibu coba terapkan? Iya. Iya, nah. Nanti akan saya coba karena memang pembelajaran kita ini hanya tinggal 1 minggu ya, Pak, ya. Tanggal 4 kita sudah ujian atau penilaian akhir semester. Saya rasa untuk memulai lembar baru, untuk lebih baik lagi, membimbing siswa, menuntun mereka ke arah yang lebih baik lagi, agar mereka bisa bertanggung jawab, lebih, mandiri atau lebih merdeka lagi. Saya rasa yang paling tepat waktunya bisa saya lakukan itu di awal pembelajaran saja, awal tahun pembelajaran ya, Pak, ya. Mungkin lebih maksimal nantinya di situ, Pak. Baik Bu, dengan semua yang kita diskusikan tadi, Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu, kemudian kapan itu dilaksanakan, dengan siapa saja yang bisa membantu dengan Ibu. Nah, sekarang coba Ibu buat kesimpulan tentang gambaran tindakan yang akan Ibu lakukan. Ya, setelah saya simpulkan, Pak, dari hasil yang sudah, eee, Bapak tanyakan kepada saya, tadi saya bisa menyimpulkan dengan kita mencoba berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, dan juga ikut perannya kepala sekolah, berarti kita bisa menyelesaikan atau bisa mengkondisikan anak didik kita di dalam kelas, terutama mengerjakan PR-nya. Itu ya, Pak, yang bisa saya simpulkan. Baik Bu, terima kasih. Kita sudah berdiskusi apa yang menjadi
masalah Ibu, kita sudah Ibu sudah mendapatkan tadi rencana tindakan ke depan, kapan dilakukan, dan kesimpulannya semoga Ibu bisa mengatasi masalah ini dengan baik, sehingga pembelajarannya berjalan dengan baik. Demikian diskusi kita hari ini, Bu. Selamat siang dan salam guru penggerak. Selamat siang, Pak. Salam dan bahagia, Pak.